nyaman. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita baru mendengar sebuah lagu dari YouTube yang URL-nya, short link-nya saya taruh di OBS dan kita sudah dengarkan. Lagu itu mengajarkan kita untuk sesuatu yang baik yang akan saya khotbahkan malam hari ini yang saya share bagi kita. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa dulu untuk renungan kita di malam hari ini. Bapak, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk semua hal yang baik. So tonight, we come to your presence again, God Jesus, and we thank you, Lord, for everything that you has done in our daily life. Kami bersyukur untuk semua hal Tuhan yang Kau telah kerjakan, untuk perlindungan-Mu, kasih setia-Mu, keselamatan yang Engkau berikan bagi kami untuk makan, untuk minum, pakaian, keluarga, dan semua hal. Bahkan Tuhan, the all things that we cannot feel, the all things that we cannot see, the all things that we cannot touching, Tuhan, in our life, Tuhan. Tapi kami percaya, Tuhan, bersyukur, Tuhan. We thank you, God, for the invisible blessing, the invisible things that you was prepared for us. Kami bersyukur malam hari ini, Tuhan. Terima kasih. Berkati kami sehingga firman yang kami dengar ini boleh berbuah, bertumbuh dalam rohani pertumbuhan iman kami. Karena Roma 10:17 berkata bahwa iman timbul oleh pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Di tengah-tengah pandemi COVID yang semua kami hadapi ini, ajar kami bagaimana Tuhan untuk berdamai dan memahami waktu dan menerima kehendak Allah dalam hidup, sehingga kami menjadi orang-orang yang bijaksana dalam hidup. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan saya ingin kita membaca dari Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-12. Kita akan lihat the three important things that we need di hari-hari ini. 3 hal penting yang kita perlu, yang kita butuhkan. Mari kita baca sama-sama Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ada 3 hal dalam ayat ini yang ingin kita baca. Kebenaran praktis yang ingin saya ekstrak hari ini untuk kita, sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Nah, judul di malam hari ini adalah berdamai dengan kehidupan. Kawan, kita sedang tinggal di dunia. Di dunia tidak ada yang nyaman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita perlu berdamai dengan hidup ini. Karena itu kita perlu punya words perspektif yang baik, bahwa kita sedang tinggal di sebuah dunia yang was fallen in sin, yang telah jatuh ke dalam dosa. Ya. Karena itu kita lihat tidak ada hal yang baik dari dunia yang jatuh ke dalam dosa. Karena itu perspektif kita sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus, was redeemed by grace. Karena itu kita harus berdamai dengan realita. Kita harus melihat realita yang ada. Lalu kita berdamai dengan realita itu. Ya, kita harus sadar bahwa kita sedang tidak sedang tinggal di surga. Tapi kita sedang tinggal di sebuah dunia that was fallen. Sebuah dunia yang telah jatuh. Yang dimana dunia yang telah jatuh itu, kita tidak bisa menghindar dari kematian. Kita tidak bisa menghindar dari persoalan hidup apapun itu. Kita tidak bisa menghindar dari sakit penyakit. Kita tidak bisa menghindar dari kematian, dari air mata dan persoalan. Karena itu pemahaman konstruksi berpikir kita perlu dibangun, bahwa the place that now all of us sitting, yang sedang kita tinggal ini, yang sedang kita diami ini, Bapak Ibu, ini adalah dunia that was fall in sin, Bapak Ibu. Tetapi saudara dan saya, but you and me, brother and sis in Christ that was redeemed by God, must have a new perspective in Christ. Harus punya perspektif yang berbeda. Di dalam Kristus kita harus merubah, shifting our focus, shifting our mind. Bahwa kita tidak sedang hidup di surga, tapi kita sedang hidup di sebuah dunia.
Karena itu kita perlu berdamai dengan realita, dengan dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Pemahaman kita haruslah pemahaman yang benar, Bapak Ibu, di dalam Tuhan. Yaitu satu, bahwa dunia yang telah jatuh ke dalam dosa itu ada persoalan, Bapak Ibu, ada sakit penyakit, ada keterbatasan usia, bahkan kematian tuh. Kematian adalah sebuah kepastian yang harus semua kita hadapi. Nah, seringkali karena kita kurang punya pengetahuan, kita tidak memilih untuk berdamai dengan hidup. Itu terjadi karena kita mengharapkan sebuah kenyamanan. Tidak ada tempat yang nyaman di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Karena itu, in the midst of the pandemic of COVID-19, that all of us still facing until this day, Bapak Ibu Saudara yang kasih karunia, perspektif kita harus berubah. Kita harus menerima realita bahwa ada penyakit, ada COVID. Bahkan nanti ada yang lebih ganas dari COVID lagi. Ada peperangan, ada air mata, ada pembunuhan, ada kematian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam semua hal itu, firman Tuhan berkata kepada kita, yang satu adalah, yang pertama adalah bersukacita di dalam pengharapan. Bapak Ibu, Rasul Paulus membahasakan ini di dalam kitab Roma, bersukacitalah dalam pengharapan. Kalau kita lihat latar belakang penulisan kitab Roma, kita tahu bahwa kitab Roma ditulis dalam masa-masa that was written in the difficult time, Bapak Ibu. Di mana penganiayaan, orang Kristen di sana tinggal dalam katakombe. Tapi kita harus menerima sebuah, jangan sampai kita terbius dengan pengajaran-pengajaran yang keliru, Bapak Ibu. Pengajaran-pengajaran yang salah, yang mengajarkan bahwa kita akan nyaman, ikut Yesus nyaman. Ikut Yesus nyaman, Anda akan diberkati dan lain sebagainya. Bapak Ibu, selama kita diam dalam kemah tubuh ini, sufferings itu akan membawa kita untuk mengalami perjumpaan dengan Allah. Proses can bring all of us to know about the truly God, to know about God blessing in our life. Bapak Ibu, ini hal yang paling penting bagi kita untuk kita pahami. Jangan kita mau dibodoh-bodohin, jangan kita mau shifting our mind, fokus kepada sesuatu yang bukan yang diajarkan oleh gospel, Bapak Ibu. Kalau Tuhan itu, Yesus mengajarkan teologi, pendeta-pendeta itu mau mengajarkan sesuatu hal yang kemakmuran, maka mereka juga harus menolak kematian Kristus di atas kayu salib. Kayu salib, the suffering of our Lord Jesus Christ. We must deny the suffering of Jesus Christ if we believe for the false preacher. Bapak Ibu yang dikasihi oleh rahmat Tuhan, realitanya adalah become a Christian, kita harus menerima. We must receive apa yang Yesus ajarkan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama, dia memanggil murid-murid yang pertama, the first disciple. Apa yang Alkitab katakan? They follow him and left everything behind them. Mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Nah, pada poin pertama ini, bersukacitalah dalam pengharapan. Pengharapan yang mana? Kristus adalah pengharapan kita. Kristus adalah jaminan kita. Kristus adalah anchor kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, karena itu pengharapan kita. Dan kita harus membuka perspektif kita bahwa kita sedang tinggal di dunia, kawan. Kita tidak sedang tinggal di surga. Mau dengan cara apapun, sufferings, penderitaan, kematian, disease itu, dan berbagai hal, tears, itu akan datang dalam hidup kita. Itu menjadi ritme kehidupan kita. Karena itu, kita harus siap untuk menerima segala sesuatu itu. Receive all sufferings, receive all disease, bahkan sakit penyakit dan lain, tears dan air mata dalam hidup ini. Tetapi Bapak Ibu, firman Tuhan berkata dalam kitab Roma yang sama, bahwa pedang mara bahaya, penyakit dan kelaparan tidak memisahkan kita dari kasih Yesus, dari kasih Kristus. Nah, inilah Bapak Ibu. Ada pengajar-pengajar yang keliru, mereka mengajar Yesus menderita. Sampai hari ini, detik hari ini Bapak Ibu, kita lihat ini adalah sesuatu yang meninabobokan umat, sama seperti orang Israel dalam pembuangan. Orang-orang yang Israel dalam pembuangan, mereka berkata kami nyaman,
kami menikmati segala sesuatu. Tapi Yeremia berkata, kamu nyaman, kenyamananmu itu palsu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Di dalam satu surat kepada jemaat di Filipi, itu Paulus menggunakan sebuah kata loipon. Kata ini menjadi kata yang spesifik sekali, karena Paulus menggunakan di dalam surat pastoralnya itu sebagai sebuah summarize, kesimpulan dan penutup. Dia menggunakan kata loipon yang artinya finally. Paulus berkata dalam Filipi, berkata akhirnya bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi, once again I say to all of you the Philippians, bersukacitalah dalam Tuhan. Come on, mari kita bersukacita. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan. Bapak Ibu, Paulus berkata, bersukacitalah, bergembiralah dalam pengharapan. Bersukacita dalam pengharapan, Bapak Ibu. Pengharapan yang mana? Pengharapan kita kepada Kristus sebagai sau yang kuat. Pengharapan kita kepada sesuatu yang telah tertulis dalam Alkitab. Karena itu kita membaca Alkitab. Ada tertulis dalam Alkitab, iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau Anda tidak pernah membaca Alkitab, bagaimana Anda yakin kepada perkataan-perkataan Allah? The promises of God that was written in your Bible. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penting sekali bagi kita bersukacitalah dalam Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Ada sebuah lagu lama, itu saya suka sekali. Sabar dalam susah sukarmu, sabar Tuhan Allah sertamu. Sabar, sabar Tuhan beri kuat padamu. Ini yang penting Bapak Ibu Saudara, bersabarlah dalam kesesakan. Salah satu dari buah roh, buah yang dikerjakan oleh Roh Kudus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah kesabaran. Nah, ini yang penting dalam segala kesabarannya Kristus telah menanggung penderitaan dunia ini. Karena itu Dia mau mengajar kita juga untuk sabar dalam berbagai-bagai sufferings yang kita hadapi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika saudara dan saya menjadi orang Kristen, maka realitanya, bahkan bukan saja menjadi orang Kristen, semua manusia di dunia yang telah jatuh dalam dosa ini harus berdamai dengan kematian, penderitaan, dan sakit penyakit. Tapi bagi kita yang di dalam Tuhan, Alkitab berkata bahwa pedang, mara bahaya, penyakit, maut, kelaparan, dan ketelanjangan tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Lalu pertanyaannya, sekarang bagaimana kalau seseorang meninggal, seseorang mati? Ya, tidak melampaui kekuatan, karena Tuhan akan memberikan jalan keluar kepadamu. Tuhan tidak pernah dicobai oleh siapapun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu sabar dalam segala kesesakan. It's a very important thing for us. It's not an option but a must. Bukan sebuah pilihan, tetapi sebuah keharusan untuk kita sabar dalam segala sesuatu, menanggung segala sesuatu. Sama seperti Kristus yang menanggung segala sesuatu. Artinya Paulus mau berkata bahwa kita meniru Kristus. Kita meniru teladan Yesus yang telah sabar dan tekun menanggung kehinaan dan segala sesuatu. Bapak Ibu, kita lihat dulu di dalam Filipi pasal yang kedua. Itu ayatnya baik sekali. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Itu di situ dibilang Bapak Ibu, di dalam segala keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat di atas dibilang yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Paulus bahasakan Bapak Ibu dalam Roma pasal yang ke-12 ayat
Yang ke-12 ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dia berkata sabar dalam segala kesesakan Bapak Ibu. Ini yang penting. Kalau di dalam kesesakan, di dalam suffering, di dalam all the process that we facing in our daily life day by day, kita tetap sabar dalam kesesakan itu, maka buah roh itu akan bertumbuh. Kita akan diberikan kemampuan dan kekuatan. Yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga dikatakan bahwa bertekunlah di dalam doa. Bapak Ibu, pertanyaannya mengapa kita harus berdoa? Kata bertekun itu berarti telaten, ulet, terus menerus, to be continuously. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus berdoa? We pray to God. Ada 3 alasan penting mengapa kita harus berdoa. The first point, yang pertama adalah dengan berdoa kita berrelasi dengan Allah. Berdoa harus menjadi sebuah gaya hidup. Pray must be our lifestyle. Harus menjadi sebuah gaya hidup. Bukan karena kita diberkati kita berdoa. Bukan karena kita diberkati kita berdoa. Berdoalah ketika Anda sedang menangis. Berdoalah ketika Anda tidak sedang menangis. Berdoalah ketika Anda diberkati. Berdoalah juga ketika Anda belum mendapat berkat. Berdoalah dalam segala waktu, segala situasi. Bukan karena mood, Bapak Ibu. Kita mood-moodan, lagi senang berdoa. Berdoalah dalam segala keadaan. Doa menjadi lifestyle. Jika Anda tidak makan, Anda mati. Karena itu sebagai manusia rohani, kita juga manusia rohani kita akan mati kalau kita tidak mengisi hidup kita dengan doa. Berrelasi dengan Allah sebagai sumber hidup. Nah, dalam doa itu orang berrelasi dengan Allah. Nah, kapan Anda terakhir kali berrelasi dengan Allah? Masuk dalam ruang Maha Kudus. Sama seperti Maria. Ya, Maria telah memilih bagian yang terbaik dengan apa? Duduk di kaki Tuhan. Ada 3 contoh penting bagi kita about pray. Yang pertama dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-35. Bible describe for us bagaimana in the early morning Jesus separated his own self from his disciple and take a time to make a relationship with Father. Bapak Ibu bisa baca di dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-35. Bagaimana Yesus menunjukkan sebuah keteladanan, ada sebuah interdependen di situ ada ketergantungan kepada Allah, kepada Bapa dalam relasi di situ. Yang kedua kita belajar dari Maria. Ketika Yesus datang, Yesus bertamu, Maria memilih bagian yang penting di situ. Alkitab berkata, but Mary sitting on the feet from Jesus Christ. Dan kemudian terus mendengarkan apa yang Yesus sampaikan. Dan Alkitab berkata bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Dalam Kisah Rasul pasal 6, murid-murid para rasul memfokuskan diri kepada doa dan firman. Doa dan firman itu menjadi hal yang penting. Bahwa mereka tidak boleh mengabaikan doa dan firman. Seberapa banyak kita mengabaikan doa, kita malas membaca Alkitab, kita malas untuk berdoa. Bapak Ibu, mari kita belajar. Yesus menunjukkan contoh in the early morning. He wake up and separate his own self from his disciples and make a relationship with his Father. Bapak Ibu, yang kedua adalah Mary duduk di kaki Tuhan dan terus mendengarkan apa yang Tuhan mau. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Yang ketiga, para rasul dalam Kisah Rasul pasal 6 memfokuskan diri kepada 2 hal ini. The word of God and pray. Doa dan firman. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita fokus kepada hal ini. Itulah sebabnya Alkitab berkata bagi kita di malam hari ini, bertekunlah di dalam doa. Jadi Bapak Ibu, dalam hari-hari in the day, that all of us still facing the pandemic COVID until now Bapak Ibu. Sampai sekarang ini mari kita hendaklah, di situ dikatakan hendaklah kita bersukacita dalam pengharapan. Kita nggak paranoid. Karena Mazmur 121 berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Bahwa pertolonganku datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini. Yang kedua Bapak Ibu, sabarlah dalam kesesakan. Sabarlah dalam kesesakan, endurance. Punya kekuatan, punya ketekunan untuk bertahan dalam kesesakan. Buah roh itu akan membuat kita sabar dalam segala hal. Sekalipun dalam suffering, sama seperti Kristus that saw his own self how to facing the sufferings that just to redeem you and me. Hanya untuk menebus Anda dan saya. Dan yang berikut, bertekun dalam doa. Bertekunlah dalam doa setiap waktu. Take a time to pray. Ambil waktu untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam berrelasi. Karena itu mengapa kita berdoa? Karena yang pertama dengan berdoa kita berrelasi dengan Allah. Yang kedua mengapa kita berdoa? Karena kita tahu Allah menjawab doa-doa kita. Kalau Allah nggak menjawab doa-doa kita, mengapa kita harus berdoa?
Yang ketiga, dengan berdoa segala sesuatu akan menjadi jauh lebih baik. Yang keempat, dengan berdoa, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati kasih karunia, dengan berdoa maka hal-hal yang supra ilahi itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Hal-hal yang divine, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Tuhan. Mari kita buka lagi satu ayat. Bapak Ibu, kita akan membuka di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga. Hal ini sangat bagus. Tadi saya berkata bahwa topik kita malam ini adalah bagaimana kita berdamai dengan kehidupan. Kawan, kita tidak sedang hidup. Kita sedang tinggal di dunia. Karena itu kita perlu memahami hal ini dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh Tuhan, kita perlu akrab dengan waktu-waktu Allah. Kita perlu akrab dengan waktu-waktu Allah di dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan, ketika kita membaca, Bapak Ibu, kita membaca Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bumi, di bawah langit ada masanya. Mari saya mengajak kita untuk membaca dulu. Ini baik sekali. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati, untuk segala sesuatu ada masanya. Karena itu kita perlu berdamai dengan hidup ini, menerima realita yang ada bahwa we cannot hide from the sufferings, for the process, from tears, from dying, dan segala sesuatu tetek bengek yang dalam dunia ini. Yang perlu kita hadapi adalah kita berdiri bersama dengan Yesus untuk menghadapi segala sesuatu itu. Kalau ada Yesus dalam saya, maka sufferings itu saya dapat menanggung suffering, saya dapat menghadapi proses itu. Itulah sebabnya ada sebuah lagu dari Grace Epifania yang dinyanyikan ulang oleh Ames tadi, yang saya share linknya tadi. Di situ ada lagunya yang dia berkata, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tapi Dia berjanji selalu menyertai. Ini yang penting Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita lihat, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk berdamai. Apakah ada waktu untuk berdamai? Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Bapak Ibu sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sini kita melihat ada tujuh hal penting yang perjanjian lama ini sampaikan kepada kita. 7 hal penting, 7 berbicara tentang the completeness number, Bapak Ibu. Itu angka sempurna, the God's number, divine number. Yeah. 7 as a divine number, always representative by God's number. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, this is divine number. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada 7 angka penting dalam perjanjian yang lama, berarti lengkap atau completeness. Ayat yang masing-masing berisi 2 pasangan. Ayat yang tadi kita baca itu berisi 2 pasang hal yang bertentangan. Apa saja itu Bapak Ibu? Karena itu perspektif kita, tadi saya bilang di awal bahwa perspektif kita harus jelas, bahwa kita harus berdamai, kita menerima realita, kita tidak bersungut, kita tidak marah dengan situasi Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia. Nah, 7 hal penting yang saling berpasangan, 7 hal penting ini digambarkan dalam perjanjian lama, berbicara tentang hal ini adalah yang diizinkan oleh Allah untuk setiap saudara dan saya melewati dan berdamai menerima proses ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tadi dibilang 7 adalah the divine number. 7 always representative about God's. Bapak Ibu, about God. Yang masing-masing berisi 2 pasang hal yang bertentangan. Yang pertama
adalah lahir dan meninggal, Bapak Ibu. Kalau ada lahir, ada meninggal. Ada sebuah lagu dari seorang penyanyi blues yang terkenal namanya Eric Clapton. Lagunya judul Tears in Heaven. Nah, itu baik sekali itu dia. Na 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 when I see you in heaven. Anaknya meninggal jatuh dari lantai di Inggris, lalu kemudian dia mencipta lagu When I saw you in heaven. Apakah kamu mengenal saya kalau kita berjumpa di surga? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada lahir, ada meninggal. Nah, ini realita kenyataan, ini ritme hidup yang harus kita terima. Ini ritme hidup Bapak Ibu, this life. We must receive it. Jangan menolak. Ya memang secara manusia ketika seseorang meninggal pasti cry, menangis air mata. Tapi itu sebuah ritme hidup yang kita harus terima. Amsal berkata ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, kita harus terima. Saya pun akan mati. Kapanpun akan mati. Tunggu hari H saja. Dengan cara apa? Itu diatur oleh Tuhan. Saya harus menerima berdamai dengan Rita tanpa bertanya kepada Tuhan. Karena itu ritme hidup yang sudah diatur oleh Allah. Ritme hidup yang sudah diatur oleh Allah itu kita harus terima itu. Makanya kita berdamai. Bahwa manusia itu harus mati. Cuman matinya seperti apa? Matinya adalah bahwa saudara dan saya mati di dalam Tuhan. Berbahagia mati di dalam Tuhan. Karena semua orang akan mati. Pendeta akan mati. Hamba Tuhan akan mati. Siapapun akan mati. Tapi yang membuatnya berbeda adalah kita mati dalam Tuhan atau tidak dalam Tuhan. Itu perkaranya. Yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua tadi lahir dan meninggal. Menanam dan mencabut. Ada waktu untuk menanam. Ada waktu untuk mencabut. Yang berikut ada waktu membunuh. Ada waktu menyembuhkan. Ada waktu merombak. Ada waktu membangun. Waktu menangis, waktu tertawa, meratap, menari, membuang batu, mengumpulkan batu, memeluk, menahan diri, mencari, merugi, berdiam diri, berbicara, mengasihi, membenci, perang, damai. Maksud dari pengkhotbah adalah semua kejadian dalam alam dan dalam hubungan dengan manusia telah diatur ritmenya sedemikian rupa. Bapak Ibu tadi ada 7 hal itu tadi. Ada berkaitan dengan Tuhan, ada berkaitan dengan manusia. Ritme itu sudah diatur oleh Tuhan dalam kedefinitasannya, dalam kemutlakannya. Kita nggak bisa bantah Tuhan, men. Kita nggak bisa bantah. Kenapa seperti ini Tuhan? Tuhan punya kedaulatan, Bapak Ibu. Tuhan punya kedaulatan. Tuhan berdaulat dalam waktu. We cannot protest God. Kita nggak bisa protes Tuhan. Oh Tuhan, kenapa begini? Mungkin dalam ketidakpengetahuan kita bisa bertanya kepada Tuhan, why God? Tapi jangan sampai kita mengharapkan jawaban untuk memuaskan ego kita, pertanyaan kita. Itu ritme hidup. Mari kita selaras dengan ritme yang Allah atur. Mari kita selaras dengan ritme yang Allah atur. Mengikuti ritme dia saja, bahwa hidup itu ada lahir, ada mati, Bapak Ibu. Karena itu kalau saudara dan saya menerima ritme hidup yang sudah diatur oleh Allah, yang tadi lambangnya 7 hal itu ritme hidup. Berbicara tentang the God's number tadi 7, completeness number, angka yang sempurna. Kesempurnaan itu diatur. Bapa yang sempurna, tidak ada yang sempurna kecuali Bapa sendiri. Karena itu mari kita belajar. Kalau kita merenungkan renungan pengkhotbah ini secara logika, kita mungkin akan frustasi. Allah seperti apa yang kita sembah? Hidup sudah diatur sedemikian rupa oleh Tuhan. Tidak ada lagi kebebasan. Sepertinya hidup tidak ada lagi kebebasan. Semua sudah disetting by God. Bisa juga dianggap sebagai sesuatu yang positif. Hidup teratur di tangan Allah. Aman, terpola, punya makna. Jadi daripada kita frustasi, pengkhotbah bisa bersuka cita. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehendak Allah menciptakan manusia segambar serupa dengannya. Kepada manusia diberikan pengertian berupa akal dan pikiran melebihi ciptaan lain. Nah ini seringkali kan ya saya minta maaf, saya juga dari Pentakosta Karismatik, tapi seringkali orang Pentakosta Karismatik itu mengabaikan akali. Ingat, kalau saudara mengabaikan akali, makanya dibodohi oleh pendeta-pendeta yang khotbahnya keliru, salah. Nah itu hanya main iman amin. Akhirnya dibodohin karena nggak baca, karena nggak pakai otak. Kalau kita nggak pakai otak, kita sama dengan binatang, Bapak Ibu. Karena itu, mari orang belajar firman Tuhan tidak saja dimensi imaniah, tapi dimensi intelektualisme kita, pakai pikiran. Itulah sebabnya Alkitab berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi, kekuatan dan pikiran. Manfaatkan potensi nalar yang Tuhan kasih.
Kepada manusia diberikan pengertian berupa akal dan melebihi ciptaan lain juga dalam hal menikmati hidup ini. Dalam menikmati hidup ini justru dengan menyadari bahwa segala sesuatu di tangan Allah diatur sesuai kehendaknya, the willingness of God. Kita belajar mengakui ketergantungan kita kepada Dia. In the suffering that all of us still facing until now, kita belajar, we learn. Bapak Ibu dengar baik. Ketiga Ayub dalam proses suffering dan penderitaan, tidak ada orang yang seperti Ayub yang mengalami suffering, Bapak Ibu. Tidak ada orang seperti Ayub yang mengalami suffering dalam sekejap saja. Suddenly, Bapak Ibu, bahkan klik. Dalam sekejap saja kehilangan 10 anak, ratusan kambing domba dan lain sebagainya. Dan kemudian menjadi orang yang termiskin di dunia timur waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita belajar untuk menerima ritme hidup dan mengakui kebergantungan kita kepada Dia. Karena itu terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, tetapi diberkatilah orang yang mengenalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar untuk mengakui kebergantungan kita dan menerima ritme hidup. Itulah sebabnya manusia diciptakan untuk memiliki kebergantungan kepada Pencipta. Nah, seringkali kan kita merasa bahwa kita sudah hebat. Ingat baik, bergantung, depend on your creator. Tuhanlah pencipta kita. Bapak Ibu Saudara, mari malam ini kita berdamai dengan realita hidup. Kita tinggal di dunia yang tidak nyaman. Bapak Ibu, biarlah segala sesuatu yang Allah mau, yang Allah setting dalam hidup, mau corona, mau apa, kita bergantung kepada Tuhan dalam segala keadaan. Karena baik pedang berbahaya, penyakit, maut, kelaparan, ketelanjangan tidak pernah memisahkan kita dari kasih Yesus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tetap bekerja, jangan paranoid, taati pemerintah, tetap semangat dalam hidup ini. Milikilah, bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan kemudian tekunlah berdoa. Kita berdamai dengan hidup ini. Di dunia ini tidak aman. Siapapun dia, orang yang kaya sekaya apapun, pasti hidupnya ada berbagai persoalan. Hari ini kita lihat. Karena hanya Yesus saja, Bapak Ibu. Yesus saja. Ke gunung tinggi ku naik mencari damai. Ke lembah jurang ku turun mencari damai. Namun akhirnya damai tidak ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu lalu masih dalam pandemi COVID ini kita lihat salah satu orang terkaya di bangsa ini pakai sabu. Suami istri pakai sabu dan mereka ditangkap akhirnya. Apakah mereka damai dalam situasi yang sulit ini, the difficult season, difficult time in this nation? Iya. Mereka orang kaya, rich man, crazy rich man in Indonesia, Bapak Ibu. Tapi mereka merasa segala uang tidak dapat memuaskan mereka. Money cannot satisfy them. Karena Bapak Ibu, hanya ruang kosong, the emptiness room dalam hidup ini. Hanya Yesus, only Jesus can fill it. Hanya Yesus saja. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yeah. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Hanya Tuhan yang dapat memenuhi emptiness room, ruang kosong dalam hidup kita, kekosongan jiwa ini. Tidak ada hal yang lain. Akhirnya karena mereka menutup hati mereka, pikiran mereka kepada kebenaran yang ilahi itu, mereka lari ke sabu. Makai sabu. Untuk mereka berpikir bahwa dengan mereka menggunakan amfetamin itu sudah dapat memuaskan mereka, mengisi ruang kosong di hati mereka. Even they have all things in the world. Sekalipun mereka punya segala sesuatu, kaya, tapi dengar baik, the all things cannot fill the emptiness room. Only Jesus. Yesuslah jawaban bagi dunia, tak satu pun yang dapat melebihi Dia.
Yesuslah jawaban bagi dunia, pemimpin dan penolong dalam kehidupan. Karena itu renungan malam hari ini berdamai dengan kehidupan. Kawan, kita sedang tinggal di dunia. Dan di dunia ini tidak ada kenyamanan. Mau siapapun dia, mau kaya, mau miskin, super kaya, super miskin. Semua punya permasalahan masing-masing dalam hidup ini. Bapak Ibu, karena itu mari Bapak Ibu, tidak ada tempat yang nyaman dalam hidup. Mari kita berdamai. Kita menerima realita bahwa di dunia ini tempat sakit penyakit. Di dunia ini yang terbatas, umur pendek. Bapak Ibu, kematian, air mata, many problems, struggle, circumstance in our life, Bapak Ibu. Mari kita berdamai dengan realita hidup ini. Kita berdamai. Ya sekarang kita sedang pandemi COVID. Kita berdamai bahwa pertolongan kita datang daripada Tuhan. Bahwa pedang mara bahaya, penyakit maut tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih Kristus. Mari kita berdamai dengan hidup, menerima realita. Proses hidup dan suffering menjadi sebuah jalan untuk kita menemukan kemuliaan. Sufferings bring us to finding the glory of God. Penderitaan, proses hidup membawa kita untuk mengalami kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapak hamba berdoa di tengah-tengah situasi yang sulit ini, in the midst of the pandemic COVID in this nation, God, the difficult time, difficult season. I pray for all the brother and sister, God, Jesus, yang menonton program ini. Bapak ajar kami untuk 3 hal. Yang pertama, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Mempercayai Tuhan, kami berdamai, kami menerima realita bahwa pedang mara bahaya, penyakit, bahkan kematian sekalipun tidak memisahkan kami dari kasih Kristus. Kami sadar bahwa kami sedang tinggal di dunia yang berdosa ini. Karena itu, kami perlu memiliki kebergantungan mutlak kepada Allah dalam segala sesuatu untuk mengisi ruang kosong dalam hati kami, mengisi hari kami, berjalan dengan kami supaya kami tidak jalan sendiri. Karena ada banyak jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Karena hanya dengan Engkau Tuhan kami sampai kepada Bapa, tidak ada yang lain. Tolong kami Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID ini, kami bisa menemukan Tuhan lewat penderitaan dan proses hidup, kami bisa menemukan Tuhan jalan untuk mencapai teosis dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus. Sudah berdoa, tolong kami, berikan hikmat bagi kami, berkati pekerjaan-pekerjaan kami. Ajar kami Tuhan untuk sabar dalam setiap kesesakan. Sama seperti Kristus yang sabar untuk menanggung kami, penderitaan dan keberdosaan kami. Terima kasih Yesus, berikan kemampuan, kekuatan Roh Kudus mengajar kami. Supaya di masa-masa sulit ini kami diberikan pengertian yang bijak kami cakap dalam hidup. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, dari manakah datangnya pertolongan kami, bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ada banyak penolong dalam hidup ini Tuhan. Tetapi Engkau adalah penolong dan sekaligus pencipta bagi kami. Dan tidak ada seorang pun yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur untuk malam hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, Bapak, Ibu, sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Sampai jumpa.